warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Firmadianisa, berasal dari kelas 3 PTC dengan nomor BP 1801051052. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan praktikum kedua sistem komunikasi serat optik dengan judul menghitung loss total. Dari pengaruh tekukan makrobanding dengan faktor variasi jari-jari terhadap rugi-rugi pelemahan intensitas cahaya, kabel fiber optik single mode jenis DOC 12 core. Maka rumus yang digunakan adalah 10 per L log Pin per Pout dengan satuan dB per meter. Dari data yang digunakan sama dengan tabel yang diberikan pada praktikum yang menggunakan software FiberZ. Karena kali ini kita praktek tidak menggunakan kabel, maka L merupakan panjang kabel dan rumus yang tertera di atas tidak digunakan. Maka kali ini rumus yang akan kita gunakan adalah loss sama dengan Pout kurang Pin karena dalam dB. Baiklah, selanjutnya dari tabel 1 tanpa banding dengan panjang kabel 1300 nanometer. Kita ambil saja contohnya pada core warna biru dengan panjang kabel 1300. Pout didapat pada hasil tabel di atas, sedangkan Pin-nya sudah ditentukan negatif 7 dBm. Maka loss-nya adalah negatif 35,31 dikurang negatif 7 sama dengan negatif 28,31 dB. Untuk core warna biru sampai core warna Tosca, langkahnya sama, pengerjaannya sama. Begitu seterusnya dari tabel 1 sampai tabel 5. Sampai data tabel yang kelima. Contoh dari tabel 2 tanpa banding yaitu kita ambil saja pada warna coklat, Pout-nya negatif 13,5 dBm dan Pn-nya negatif 7 dBm, maka loss yang dihasilkan adalah negatif 6,5 dB. Untuk tabel 3 kita ambil contohnya warna orange dengan panjang kabel 1300, maka dihasilkan loss-nya negatif 14,40 dikurang negatif 7 dengan hasil negatif 7,40 dB. Begitu seterusnya sampai core Tosca. Selanjutnya kita ambil tabel 4. Kita ambil tabel 4 dengan contoh core warna merah. Untuk core warna merah dengan panjang kabel 1300 menghasilkan Pout negatif 11,56 dB dan Pin negatif 7 dBm dengan hasil loss negatif 4,56 dB. Begitu seterusnya hingga warna Tosca. Untuk tabel kelima dengan banding berdiameter 70 cm dengan panjang kabel 1300 nanometer. Kita ambil dengan warna abu-abu dengan Pout negatif 30,77 dBm dan Pn negatif 7 dBm dengan hasil loss negatif 23,77 dBm. Terus selanjutnya sampai core warna Tosca. Dan analisanya pada praktek ini mengenai analisis pengaruh tekukan makrobanding dengan faktor variasi jari-jari terhadap rugi-rugi pelemahan intensitas cahaya kabel fiber optik single mode dengan jenis 12 DOC core. Pada perhitungan yang didapat, hasil loss pada jari-jari 1310 lebih kecil dari loss yang ada pada jari-jari 1490. Seperti dapat yang kita lihat pada tabel 1 sampai 5, baik yang pakai bending maupun tidak, ini membuktikan bahwa semakin besar jari-jarinya, semakin besar loss yang diterimanya.
Panjang loss sumber menentukan pemanduan gelombang cahaya pada fiber. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa tabel gelombang 1310 nanometer nilai selisih daya keluaran lebih besar dibandingkan panjang gelombang 1550 nanometer. Hal ini berarti pada panjang gelombang 1300 nanometer, nilai rugi daya atau loss yang terdeteksi lebih besar dari panjang gelombang 1550 nanometer. Hal ini terbukti untuk yang tanpa bending dan yang pakai bending, jadi panjang gelombang yang semakin besar mampu mengurangi loss pada fiber optik. Makrobending merupakan lekukan kabel optik yang dengan radius lekukan yang mempengaruhi banyaknya pelemahan sinyal yang berpropagasi dalam intinya. Adanya lekukan dengan radius lekukan lebih besar ini dari radius inti serat optik mengakibatkan sebagian sinyal hilang, terutama dalam lekukan serat optik. Jari-jari lekukan ketika mulai terjadi perubahan signifikan pada besar rugi-rugi makrobending disebut dengan critical radius. Apabila serat optik melengkung, maka bagian dalam serat optik termampatkan dan bagian luar menjadi tertarik oleh panjang sehingga mendapatkan material berubah. Sehingga kepadatan material berubah. Hal tersebut mengakibatkan berubahnya indeks bias dan akan mengakibatkan perubahan lintasan perjalanan suatu sinyal. Sudut pemantulan total akan berubah ketika serat optik dilakukan dan akan terjadi rugi-rugi di mana sudut datang sinar lebih kecil daripada sudut kritis sehingga sinar tidak dipantulkan sempurna tapi dibiaskan. Berdasarkan teori di atas, makrobending membuat loss semakin besar. Namun berdasarkan perhitungan yang saya dapatkan, hal ini berbanding terbalik, di mana hasil perhitungan loss pada yang tanpa makrobending lebih besar daripada yang makrobending dengan panjang gelombang yang sama. Seperti pada tabel 2 tanpa makrobending dan tabel 4 makrobending yang sama-sama menggunakan panjang gelombang 1550 nanometer. Loss pada tabel 2 lebih besar dibandingkan loss pada tabel 5, baik yang 1300 maupun 1490. Nilai loss yang saya dapatkan pada perhitungan berbeda dengan yang ada pada grafik hasil fiber Razer. Pada grafik yang saya lampirkan di bawah ini terlihat bahwa grafik yang mengalami makrobending menghasilkan loss yang sangat besar daripada grafik yang tanpa makrobending. Seperti gambar A dan gambar 1A dan gambar 1B, terlihat bahwa loss grafik 1A yang tanpa makrobending lebih kecil daripada loss yang ada pada grafik 1B yang di makrobending. Maka hal ini sesuai dengan teori yang ada bahwa makrobending bisa menyebabkan loss semakin bertambah. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.